kabel fiber optik. Kita potong di sini. Di sini posisinya harus sangat lurus, lurus banget. Kita masukkan ke sini. Potong. Presisi. Ini oke, bahwa fiber optik sudah tersambung dengan baik. Oke, buat RT internet di mana diberikan belakang itu membutuhkan akses internet ya, untuk masyarakat luas. Yang pertama, di sini ada yang namanya router optik, di mana untuk mengatur lalu lintas data ya. Lalu lintas data, terus ini ada manajemen kabel ya. Terus di sini ada switch, di mana switch itu adalah terminal di mana untuk membagi-bagi bandwidth atau bagi-bagi jalur data ya, di mana data itu dikirim dari sini, dari router langsung ke terminal. Dan ini juga di sini ada namanya konverter, di mana konverter itu alat untuk merubah kabel UTP ke fiber optik. Oke, terus ini ada antena ya, antena omni di sini. Ini adalah access point ya, di mana access point itu kalau disebarkan bisa mencapai 1 km ya, tapi tergantung dari ketinggian antena ini. Nah, ini ada antena omni di mana fungsinya untuk menyebarkan bandwidth, menyebarkan akses internetnya pakai omni. Oke, yang pertama ini adalah namanya konverter, di mana konverter ini adalah alat untuk merubah kabel UTP ke fiber optik. Ini namanya konverter. Nah, untuk pertama tadi saya udah jelaskan bahwa untuk untuk pengkabelan ya, ini udah jalan tinggal ke fiber optiknya yang pertama. Nah, sekarang untuk ukur redaman kita masukkan ke port port 1 ya, yang udah ada internetnya. Nah, ini ada OTDR, Optical Time Domain Reflector Meter, alat untuk mendeteksi sinyal. Di sini klik OPN.
Nah, posisinya di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita semua unsur pemerintah Desa Neglasari dan semua para tamu undangan juga dari para pejabat, saya dengar dari para pejabat Bayangkara Raya Jakarta yang mana sudah hadir di ruang rapat Balai Desa Neglasari Kecamatan Damarga Kabupaten Sumedang dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya sampaikan ruang lingkup wilayah Desa Neglasari Bapak dan Ibu, terutama yang dari Bayangkara Raya Jakarta. Desa Neglasari terdiri dari 3 ini jalur lalu lintas itu di sini diolah. Jadi artinya ini bahwa otak jaringan komputer itu adanya di sini. Semua yang ada di mungkin di dunia ya, bukan di Neglasari aja. Ini pakai ini, namanya router. Ini untuk mengatur lalu lintas data. Gitu. Nah ini bisa dibatasin. Ini bisa ngebatasin, bisa ngebanding, bisa mengakses, bisa dikecilin, bisa digedein di sini. Tergantung kalau misalkan layanannya berapa, bapak-bapak di sini ada punya internet yang misalkan 20 mega, 10 mega atau 100 mega, di sini tempatnya. Ini yang atur. Intinya bahwa ini adalah otaknya. Otaknya lalu lintas data. Ini mau misalkan yang IndiHome, terus yang Connect itu pakai ini semua. Untuk harganya lumayan juga. Tergantung kebutuhan ya. Nah ini ada lagi di sini ada namanya suite. Suite ini sebagai terminal. Ini mau di, misalkan di sini mungkin di sini ada suite ya. Ada ya? Router ya. Oh router itu modem ya namanya modem. Itu modem itu langsung harusnya masuk ke router ini. Udah router ini masuk ke terminal untuk membuat misalkan kamar 1, kamar 2, kamar 3 ini namanya suite. Nah ini juga sama, di bawahnya ini ada namanya suite juga, tapi ini alat untuk, nah ini namanya konverter. Bisa ini sebagai terminal, tapi ini outputnya ini alat untuk merubah jaringan kabel ini ke fiber optik. Misalkan ini mau ditarik ke
ke Gunung Goong yang 3 kilometer dari sini, ini bisa pakai ini di rumah saya ya, pakai ini semua. Nah, kebetulan di sini juga ada aplikasi ya. Ini udah akses internet. Coba ibu-ibu, bapak-bapak bisa akses internet ke itu ya. Itu ada antena. Itu adalah akses point. Kalau misalkan kita malas pakai kabel, karena pakai kabel, saya lihat cari ke aplikasi gitu ya, kan ternyata saya lihatin di sini belum ada aplikasinya web desanya, jadi jadinya saya kepecah gitu. Saya kalau saya mau buat aplikasi hanya isi informasi, nah terus web desanya mana gitu. Akhirnya saya jadi double gitu, membuatnya gitu, antara web desa dulu atau informasi dulu gitu jadinya. Nah jadi mungkin yang pertama ini dari aplikasinya yang udah di setting dari jaringannya itu, kemudian kita setting pertama itu mungkin mohon maaf ya. Jadi yang user ini akan bisa di aplikasi ya, mungkin saya ini dulu ya. Di sini ada beberapa user yang saya testing dulu sebenarnya. Nah di sini sebenarnya dari dari warga, RT, RW, sama kepala desa, sekretaris desa itu punya akun masing-masing gitu. Nah kalau di sini warga itu membuat akun sendiri, tetapi itu di desa itu kita nginput penduduknya dulu. Jadi warga itu nanti meskipun buat akun, tapi terlebih dahulu dari desa itu membuat data penduduknya dulu. Nah sebenarnya saya akan mengembangkan selanjutnya pengambil berikutnya itu mengintegrasikan dengan Mr. mungkin sekarang ya smart gitu ya. Jadi artinya bisa mengklasifikasikan dari desa itu mana yang penghasilan menengah, dan sebagaimana gitu ya. Jadi data penduduk yang kita punya gitu. Jadi hampir semua punya akun, makanya saya satu-satu seperti dashboardnya lumayan gitu ya. Gitu. Ya, jadi ini mungkin baru testing, jadi asal-asalan isi gitu ya. Jadi nanti belum itu gitu ya. Ini beberapa user yang nanti bisa mengakses gitu ya. Karena memang produk yang kita usulkan itu aplikasi. Jadi kalau udah ini kalau udah seperti ini udah kita buat di sini misalnya udah ada daftar surat-surat keterangan sekolah, keterangan kesehatan, keterangan nikah. Nah ini yang menggunakan ini adalah nanti dari pihak warga yang mau mengakses untuk surat. Jadi di warga udah ada yang bisa pengajuan, karena di operator udah si admin udah masukin ada 3 surat. Berarti nanti di sini ketika dia mengatur surat digital, berarti di warga ada 3 surat. Jadi nanti di setting admin semua dan operator desa yang akan menentukan surat-surat apa yang bisa kita mengajukan secara digital. Nah ini untuk masuk ke warga itu dari dari tampilan web desanya gitu ya. Di web desa itu harus penambahan fitur-fitur apa aja nanti kalau dari pihak desa bisa kalau mau ada penambahan. Oh ini kan slidernya ya. Ini pun juga ya. Ini untuk warga gitu ya. Ini masuk misalnya. Nah ini misalkan tampilan dashboard untuk yang warga Pak, mohon maaf ini belum fix 100% gitu ya. Ini salah satunya karena kalau di warga itu di proposal kami itu biasanya pengaduan sama pengajuan surat sama dengan informasi dari desa. Nah ini pun agenda saya tinggal narik sih, belum ditaikin ke sini gitu ya. Cuman yang udah jalan di sini untuk warga itu adalah untuk melihat profilnya, tidak terlebih belum pengajuan data pengajuan sama pengajuan surat. Ini misalkan untuk pengajuan surat gitu ya. Ini kita lihat data pengajuan surat dulu.
Nah, ini misalkan ada surat yang kita mengajukan. Nah, nanti warga ketika mengakses itu mengajukan dengan ajuan baru. Nah, kemudian di sini akan milih Pak. Jadi surat yang tadi dimasukin ke dalam pengelolaan, surat keterangan nikah, misalkan ya keterangan kesehatan, masa berlaku dan surat keterangan sekolah. Nanti dari surat yang dipilih dari sini itu akan masuk ke dalam RT. RT pun disesuaikan dengan RT dari grup itu. Kalau misalkan warganya ada di RT 1, berarti nanti akan masuk ke RT ketua RT itu 01. Itu pun RW itu sama. Nah, nanti ketika ketemu semuanya di sekretaris desa. Nah, saya nggak tahu kalau di sini nanti yang memvalidasi surat itu dari operator atau sekretaris desa. Nah, sementara karena saya emang dari RW sendiri gitu ya, akhirnya dari warga itu dari habis validasi dari RT, RW itu lanjut ke sekretaris desa. Jadi alangkah sayangnya apabila misalnya desa ini punya banyak sumber daya tetapi tidak kita kenalkan kepada dunia luar. Kemudian tentunya apabila ternyata kita perlu tambahan dari desa lain, kita juga bisa meluaskan dengan kerjasama dengan BUMDes lain atau UMKM di desa lain. Ya, jadi istilahnya kosnya itu tidak tinggi karena apa? Kita tidak butuh pelayan, tidak butuh toko dan sebagainya. Tokonya cuma satu, yaitu BUMDes. Selanjutnya, nah ini adalah testing atau penetrasi internet Indonesia. Pengguna internet di Indonesia itu, jadi kita jangan takut kalau toko kita nggak laku karena sudah ada 80,66% yang menggunakan internet. Hikmah dan barokahnya termasuk endingnya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya warga desa Neglasari tentang literasi digital dan meningkatkan kinerja UMKM. Dalam hal ini perlu kita pikirkan, tadi ada dari sekretaris BUMDes mengenai kwitansi ya. Kwitansi itu kan ada yang manual, ada secara langsung melalui aplikasi juga. Yang kita pikirkan saat ini ke depan karena sudah bertahun-tahun memang sudah berjalan, manakala pemerintah desa menganggarkan di anggaran pendapatan dan belanja desa itu untuk fisik, kita belanjakan ke toko di desa Neglasari. Namun kami selaku kepala desa Neglasari atas nama pemerintah desa Neglasari dan warga masyarakat desa Neglasari mohonkan maaf apabila selama para pejabat dari Jakarta Raya penerimaan kami kurang berkenan, sangat kurang berkenan, dan kami mohonkan maaf apabila baik tata cara pelayanan kami kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Sekali lagi